Mulutmu harimaumu. Kalimat itu terasa pas dengan kondisi Billy Syahputra belakangan ini. Viral video karena mencap seorang tiktokers terkenal jadi artis karena tidak punya skill. Billy kemudian dihuk balik oleh netizen karena terkenal lewat jalur meninggalnya almarhum Olga Syahputra, yang tak lain adalah kakaknya. Billy kini fokus menjadi seorang pengusaha. Di 2024 bahkan sudah menyatakan kalau ia tak mau lagi dikenal sebagai selebritas. Ia ingin masyarakat mengetahui bahwa sosok Billy Syahputra sekarang adalah seorang pengusaha. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Bisa diceritain Bang Billy, hari ini ada acara apa sih Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kayak lagi preskon ada kasus besar gitu ya. Kayak terasa ada kasus besar yang harus diklarifikasi gitu ya. Padahal cuma buka bocil jeblak prasmanan aja sih. Tapi sebenarnya sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ya, keinginan gue sih teman-teman nanti cobain bisnis terbaru dari Billy Syahputra. Apakah memang enak atau enggak, nanti tinggal kasih masukan aja. Kalau misalkan memang ada masukan, insya Allah akan diperbaiki. Kalau memang misalkan enak, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sih itu keinginan gue ketika gue buka usaha menjadi ajang silaturahmi buat khususnya buat orang lain sayang sama gue, fans gue, atau siapapun yang memang orang pengen menikmati boci itu sendiri sih. Oke, di sini yang gue ingin sampaikan adalah kenapa gue sampai akhirnya membuka usaha di Boci Jeblak Prasmanan ini, karena memang asal muasal itu ceritanya memang dari ketika gue sama Cika ya. Ketika gue sama Cika ada sedikit problem lah di dalam satu acara gue di salah satu televisi. Waktu itu gue sempat ngeprank. Tujuannya cuma ngeprank. Jadi gimana caranya kata tim, Cika itu harus kesel gitu loh. Sampai bisa Bang Billy kalau itu nangis gitu. Kalau kata tim kalau bisa sampai nangis. Jadi waktu Cika ulang tahun, gue disuruh tim untuk ngerjain Cika, ngeprank Cika. Gue bilang sama Cika, Cik, lo enak banget ya jadi artis, cuma model-model goyang-goyang doang di tok-tok gitu lo jadi artis. Kemudian rame lah di situ. Kemudian banyak lah bully-bullyan tentang gue nih. Seolah-olah gue ngatain orang di depan banyak orang gitu loh. Maksudnya ngatain Cika di depan banyak orang. Itu memang kejadiannya kalau orang nggak ngeliat kayak seolah-olah kayak nggak ada syuting. Padahal itu udah direkod sama teman-teman tim gue gitu loh. Kemudian sampai akhirnya banyak bullying yang datang di gua, katanya, lu juga terkenal gara-gara almarhum Olga, lu juga jadi artis juga gara-gara Olga. Nah sampai akhirnya di situ gua berpikir, iya memang iya gitu loh. Nggak pernah gua pungkiri gua masuk di entertain itu gara-gara almarhum Olga. Nggak ada yang nggak bilang seperti itu, memang semua orang bilang seperti itu dan gua mengiyakan. Nah sampai akhirnya gua berpikir, ya udahlah, daripada gua pusing-pusing, gua juga di dunia entertain udah lumayan lama, hampir kurang lebih 11 tahun. Gue berpikir gini aja, gue nyeletuk. Dan memang gue kebetulan setiap gue pulang syuting itu di daerah rumah gue tuh memang ada penjual seblak yang memang rame banget. Nah spontan lah, tiba-tiba gue bilang yaudah kalau kayak gitu gue keluar aja lah dari dunia entertain, dari dunia keartisan, gue beralih profesi sebagai penjual seblak. Sampai akhirnya bener-bener keluarlah ide itu, dan sampai akhirnya terrealisasi lah pemikiran secara spontan itu. Kemudian sampai akhirnya gue minta tuh petunjuk sama netizen tuh, buat teman-teman kira-kira setuju nggak kalau Bang Billy tuh buka usaha di bidang seblak gitu loh. Terus rekomendasiin dong boci atau seblak mana yang lagi rame, lagi viral. Direkomendasiin lah Boci Jeblak Prasmanan yang sekarang gue gelutin usahanya ini. Nah sampai akhirnya gue cari tahu dan tim cari tahu siapa yang punya Boci Jeblak Prasmanan, dan salah satunya orang yang ada di kiri saya. Bukan Pak. Siapa? Sebelah Pak. Oh ini Pak Leo. Itu teman-teman, nanti bisa dilanjutin sama Pak Leo. Sampai akhirnya kita ketemu sama Pak Leo, kita ngobrol panjang. Kemudian juga pas gue datang ke lokasi, banyak memang peminatnya, banyak juga yang konsumennya yang aku lihat. Sampai akhirnya kedatangan aku ke sana, aku kasih makan gratis buat teman-teman yang hadir di sana. Terus aku kasih hadiah main games gitu-gitu aja sih. Kemudian sampai akhirnya aku ngobrol sama Pak Leo, ngobrol-ngobrol secara spontan karena memang jujur itu juga pengen gue masukin di YouTube gue, dan
sampai akhirnya gue bikin konten, sampai akhirnya berjalan lah di situ, masuklah konten. Kemudian di luar konten memang kita udah ada perjanjian secara resmi gitu, secara legalitas. Kenapa gue masuk di Bocil Nyeblak Prasmanan ini? Karena yang harus dipahamin adalah usaha ini, jujur dari hati yang paling dalam gue berani sumpah, gue tuh banyak banget teman-teman gue yang nawarin gue tuh buka usaha dari bidang apapun. Gue mau jadi brand ambassador lah, dikasih 20%, ini jujur ya, atau memang mau buka usaha A, B, C, D segala macam. Tapi kalau memang dari hati gue tuh gak serak, atau memang gak sejalan, atau memang nggak keinginan untuk iya gitu loh, gue nggak jalan. Tapi kenapa nggak tahu gue di Bocil Nyeblak Prasmanan ini secara spontan dan dari hati tuh kayak jalan. Karena kenapa ya? Satu, struktur organisasi udah jelas, legalitasnya udah jelas, perjanjian udah jelas, kesepakatan udah jelas, orang-orangnya di dalam juga udah berkompeten dalam bidangnya. Jadi justru itu apa boleh buat, mau nggak mau gue juga itu handphone. Handphone, orang lagi wawancara. Ada apa, Cak? Kalau wawancara bilang gitu. Opa lagi wawancara mengenai seblak. Tanya juga enggak wartawan. Ngomongin apa sih? Ya, Bisnis. Bapak di mana? Bapak lagi wawancara seblak. Enggak bakal ditanya juga sama wartawan, Pak. Jadi gitu teman-teman, intinya adalah segala sesuatunya itu kalau gue jalanin dalam hidup gue itu semuanya dari hati dan keinginan gue. Ini nggak ada pure keterpaksaan, bukan Billy Saputra bukan menjadi salah satu brand ambassador, tidak. Nanti boleh ditanyakan secara langsung, ini jangan diedit, ini real. Gue maunya, walaupun usaha seblak, tapi memang semua itu dari hati. Karena kenapa yang tadi gue jelaskan, secara legalitas semuanya aman, secara tim semuanya oke, secara berkompeten semuanya sudah matang. Jadi justru itu gue bergabung di dalam salah satu owner di Bocil Nyeblak Prasmanan. Seperti itu sih teman-teman. Ada yang bisa dipertanyakan kayak kasus perselingkuhan gitu ya, kayak berantem gitu ya, ya wawancara gitu ya, kayak orang benar ya. Tapi menurut Bang Billy ini peluangnya bisa jadi untung besar nggak sih? Kalau gua boleh ngomongin, karena memang ini pengalaman pertama gua di usaha ini. Kalau bisa gua spill sedikit soal rezeki yang gua dapet selama gua baru beberapa, ya bisa dibilang sebenarnya baru beberapa ya, udah lumayan lah sebenarnya. Ini usaha kecil tapi lumayan menggigit juga. Nanti kalau misalkan gue spill, ya kalian pasti akan berminat seperti itu menjadi pengusaha seblak di Billy Saputra. Jadi untuk itu buat siapapun sebenarnya kalau misalkan mau bergabung di tempat kita juga, kita logo aja gitu. Karena memang di Bocil Nyeblak Prasmanan itu sendiri, kita sendiri sudah hampir 12 outlet ya. Alhamdulillah sudah hampir 12 outlet gitu. Kemudian kalau ngomongin masalah rasa, insya Allah mudah-mudahan aman lah, aman. Makanya disitu gue mau bergabung di sini. Soal rasa oke, soal tim oke, soal legalitas oke, struktur organisasi jelas, kemudian dari semuanya aman. Jadi insya Allah Billy bergabung di Bocil Nyeblak Prasmanan. Tapi bisa dibilang penghasilannya ngalahin penghasilan syuting loh. Kalau untuk penghasilan syuting udah bisa dibilang ya belum, masih syuting lah, sejujurnya masih syuting. Kalau ini masih bisa dibilang alon asal kelakon. Tapi dari 9 outlet sampai akhirnya kita sudah 12 outlet gitu. Ya pelan-pelan insya Allah, mudah-mudahan. Karena insya Allah di tahun yang baru ini, maksudnya di tahun baru di tahun 2024, insya Allah Billy akan menjadi seorang ya bisa dibilang pengusaha lah, bukan jadi artis lagi, insya Allah mudah-mudahan. Lebih Tapi Billy, kenapa akhirnya ini ada kayak persiapan pensiun ya atau gimana sih? Ya, jadi segala sesuatu kita harus dipersiapkan gitu loh. Karena memang kalau sejujurnya mungkin hal ini udah lumrah kali secara umum, kalau di dunia entertain nggak akan selamanya gitu. Kita juga tahu porsi kita sampai kapan. Ya mudah-mudahan sih seterusnya, insya Allah mudah-mudahan orang-orang selalu sayang sama Billy, dan juga Billy masih dipercaya sama pihak-pihak TV ya. Kalau misalkan masih terus berlanjut, tapi kalau misalkan memang udah ada batas waktunya, ya udah kita beralih sebagai pengusaha aja lah gitu. Bang Bil, kalau kita ngomongin bisnis kuliner, especially kan seblak ya. Seblak. Pesaingnya kan banyak banget nih Bang Bil. Iya betul. Maksudnya sempat ada ketakutan nggak sih Bang Bil untuk terjun langsung nih? Oh gini,
Kalau itu bisa dijelaskan secara langsung sama Om Leo, karena ketika gue ngobrol panjang kali lebarnya secara menu makanan, kualitas rasanya, secara legalitasnya, secara transparannya, secara semuanya. Nah, justru itu yang tadi gue tekankan, yang harus digarisbawahi adalah Billy Saputra bukan sebagai brand ambassador. Oke, kalau pertanyaan dari Mas itu sih lumayan oke.